Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembelajaran kita kali ini, kita akan coba membahas bagaimana cara mencatat transaksi kegiatan pembelian dan penjualan barang dagang ke dalam jurnal umum. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana cara mencatat transaksi pembelian ke dalam jurnal umum. Nah, pada video kita kali ini kita coba akan membahas bagaimana cara mencatat kegiatan penjualan. Bagaimana cara mencatat ke dalam jurnal umumnya. Jadi perlu dijelaskan kembali bahwa di perusahaan dagang posisi kita kadang sebagai pembeli, kadang sebagai penjual. Nah, sekarang kalau kita sebagai penjual melakukan kegiatan penjualan barang dagang di perusahaan dagang. Nah, ini dicontohkan, ada contoh dua nih, transaksi yang terjadi pada PD Aman. PD itu perusahaan dagang, bulan April 2020. Nih, perlu dijelaskan lagi ini ceritanya, cerita di transaksinya. Tanggal 3 April, dijual barang dagang ke Tuan Ahmad 3 juta tunai. Berarti langsung diterima pembayarannya. Kita yang menjualnya, tunai. Tanggal 6 April, dijual barang dagang ke Nyonya Wulan 7 juta secara kredit dengan syarat pembayaran. Ini tanpa ada kata-kata secara kredit pun, kalau ada dengan syarat berarti dilakukan secara kredit. Berarti kita menjualnya tidak tunai. Berarti si Nyonya Wulan belum bayar. Berarti nanti akan ada piutang dagang nanti. Tanggal 9 April diterima pengembalian barang dagang dari Nyonya Wulan senilai 2 juta karena barang rusak. Berarti ini ceritanya kita sudah menjual barang yang sudah diterima oleh Nyonya Wulan senilai 7 juta. Si Nyonya Wulan belum bayar. Berarti kita punya piutang. Nah, pas barang sudah diterima oleh Nyonya Wulan, si Nyonya Wulan ini mengecek barangnya dari kita. Pas dicek ada barang yang rusak senilai 2 juta, maka dia kembalikan. Berarti posisi kita menerima pengembalian. Berarti diterima pengembalian barang dagang. Nah, tanggal 11 April, nih tanggal 11 April diterima pelunasan dari Nyonya Wulan atas penjualan tanggal 6 April. Nah, ini hati-hati nih. Piutang kita, tagihan kita ke Nyonya Wulan awalnya 7 juta. Nah, tanggal 9 April ada penjualan yang tidak jadi nih karena si Nyonya Wulan komplain. Dibalikan lagi ke kita. Berarti tagihan kita, piutang kita ke Nyonya Wulan bukan 7 juta, berarti tinggal 5 juta. Jadi kalau kita menerima pelunasan dari Nyonya Wulan, menerima pelunasannya bukan dari 7 juta lagi, tapi dari 5 juta. Nah, ini nanti kita akan bahas. Bagaimana cara mencatat transaksi ini ke dalam jurnal umum. Kita bahas satu persatu. Nah, ini format jurnal umumnya seperti biasa. Nah, sekarang langkah-langkahnya pun sama. Ini menganalisis transaksi dulu. Nah, aturan debit kreditnya kalau kegiatan penjualan barang dagang ini harus dihafalkan nih. Jadi kalau penjualan itu masuknya ke golongan pendapatan. Penjualan, potongan penjualan, retur penjualan. Dan ada pendapatan lain-lain. Terus mencatat ke dalam jurnal umum. Nah, ini seperti biasa. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Tanggal 3 April, dijual barang dagang ke Tuan Ahmad 3 juta tunai. Nah, ini kalau ada transaksi dijual barang dagang, analisisnya adalah yang pertama, catat sebagai penjualan. Tadi kalau dibeli barang dagang, catat sebagai pembelian. Nih, kalau ada transaksi dijual barang dagang, maka jangan ragu langsung catat sebagai penjualan. Penjualan muncul atau bertambah senilai 3 juta. Nah, sekarang kita menjual barang dagangnya secara tunai, berarti kita nerima uang. Berarti kas kita jadi bertambah 3 juta. Nah, sekarang aturan debit kreditnya. Ingat-ingat lagi. Penjualan. Nih, penjualan kalau muncul atau bertambah, dicatatnya di sebelah kredit. Maka kita tandai ini. Ini semacam kopean lah, kopean kita. Berarti penjualan bertambah di kredit. Kas kalau bertambah di debit. Ini kas ini harta. Harta kalau bertambah di debit. Ini aturan debit kredit yang sudah yang mudah-mudahan kalian sudah hafal. Nah, sekarang langsung catat ke dalam jurnal umum. Seperti biasa, tanggal, bulannya, catat akun yang didebit terlebih dahulu. Nah, tadi, ingat kembali, nih,
Yang didebat adalah kas. Jadi catat yang didebat terlebih dahulu. Jadi jangan pernah mencatat akun yang dikredit terlebih dahulu. Jadi sekarang catatnya yang didebat kas, baru yang dikredit penjualan, dikredit 3 juta. Nah, ini adalah jurnal umumnya. Itu. Ya, kita lanjutkan. Dijual barang dagang ke Nyonya Wulan senilai 7 juta secara kredit dengan syarat. Ini analisisnya berarti kalau dijual barang dagang berarti penjualan. Berarti penjualan kita jadi muncul bertambah senilai 7 juta. Nah, secara kredit malah ada syarat pembayarannya. Kalau dijualnya secara kredit berarti Nyonya Wulan belum bayar. Berarti kita punya hak untuk menagih ke Nyonya Wulan. Hak menagih itu namanya piutang. Nah, namanya piutang dagang. Piutang dagang muncul atau bertambah senilai 7 juta. Nah, sekarang konsultasikan dengan aturan debit kreditnya. Penjualan kalau bertambah, nih kalau penjualan kalau bertambah dicatat di sebelah kredit. Awas, harus dihafalkan. Piutang seperti biasa nih, piutang itu harta kalau bertambah di debit. Sekarang catat dalam jurnal umum. Catat akun yang didebat terlebih dahulu. Yang didebat dulu yang dicatatnya. Berarti tanggalnya tanggal 6, didebat piutang, kreditnya penjualan. Nah, seperti itu cara membuat jurnal umumnya. Nah, sekarang tanggal 9 April. Diterima pengembalian barang dagang dari Nyonya Wulan senilai 2 juta karena barang yang rusak. Awas, hati-hati. Kita menerima pengembalian dari Nyonya Wulan. Awalnya kita sudah menjual ke Nyonya Wulan senilai 7 juta tadi. Nah, sekarang kita menerima pengembalian. Jadi posisinya kita menerima barang dari Nyonya Wulan. Tidak jadi. Isinya Wulannya komplain. Kita cek lagi coba di transaksinya. Tanggal 6 kita menjual 7 juta secara kredit nih. Berarti Nyonya Wulan belum bayar. Berarti kita punya hak menagih atau piutang kita 7 juta. Kita menjual ke Nyonya Wulan. Nah, sekarang tanggal 9 diterima pengembalian dari Nyonya Wulan. Berarti barang yang sudah dijual ke Nyonya Wulan yang tadi 7 juta tidak jadi nih karena ada barang yang rusak senilai 2 juta. Jadi yang tidak jadinya yang 2 juta ini. Berarti piutang kita pun bukan 7 juta lagi. Hak kita menagih pun bukan 7 juta lagi. Sebab yang 2 jutanya tidak jadi. Berarti hak kita menagih ke Nyonya Wulan tinggal 5 juta atau piutang kita berkurang nantinya. Ini berarti penjualan yang dikembalikan lagi. Nanti akan ada retur penjualan. Nah, sekarang kita coba analisis. Analisisnya adalah kalau kita menerima barang yang awalnya sudah kita jual, berarti retur penjualan. Jadi kita menjual tidak jadi. Muncul senilai 2 juta. Berikutnya, hak kita menagih pun jadi berkurang. Tadinya 7 juta, sekarang dikembalikan lagi nilai 2 juta. Berarti berkurang 2 juta. Berarti tinggal 5 nantinya. Hak kita menagihnya. Jadi kalau si Nyonya Wulan bayar, berarti bukan 7 juta tapi dari 5 juta. So, berkurang 2 juta. Sebab kita menjualnya tidak jadi nih yang 2 jutanya. Karena ada barang yang rusak. Nyonya Wulannya komplain. Nah, sekarang kita cek ke dalam aturan debit kreditnya. Retur penjualan. Retur penjualan kalau muncul di debit. Nih, berarti di debit. Piutang dagang, ini kalau piutang dagang itu harta kalau berkurang di kredit. Ini seperti biasa. Nah, catat akun yang di debit terlebih dahulu. Nah, lihat nih, kita lanjutkan lagi. Tanggalnya tanggal 9, yang di debit adalah retur penjualan 2 juta. Dan yang di kreditnya piutang dagang 2 juta. Berarti hak kita menagih berkurang ke Nyonya Wulan. Nah, selanjutnya, ini pun ketika tanggal 11 diterima pelunasan dari Nyonya Wulan atas penjualan tanggal 6. Kalau kita menerima pelunasan berarti si Nyonya Wulan ini bayar. Berarti kita ceritanya mungkin kita menagih, nah Nyonya Wulan bayar. Atau Nyonya Wulan inisiatif ingin langsung membayar. Nah, kita cek lagi coba transaksinya. Tanggal 6 kita menjual secara kredit ke Nyonya Wulan 7 juta. Nah, sekarang tanggal 11 April diterima pelunasan. Nah, awas hati-hati. Tanggal 9-nya, tanggal sebelumnya, si Nyonya Wulan mengembalikan 2 juta. Berarti piutang kita ke Nyonya Wulan bukan 7 juta lagi, tapi 5 juta.
Jadi tanggal 11 April kalau Nyonya Wulan melunasinya bukan 7 juta, tetapi tinggal 5 juta. Karena yang 2 jutanya itu tanggal 9 itu diretur. Tidak jadi. Dan perlu hati-hati juga di sini ada syarat pembayaran. 2/10 N/30. Dapat potongan 2% jika bisa melunasi dalam kurun waktu 10 hari ke depan. Mulai dari tanggal 6. Berarti maksimal sampai tanggal 16 April akan dapat potongan. Jadi kalau si Nyonya Wulan bisa melunasi dalam kurun waktu 10 hari ke depan, maka akan dapat potongan 2%. Nah, sekarang si Nyonya Wulan tanggal 11, baru tanggal 11 sudah melunasi. Berarti nanti si Nyonya Wulan akan dapat potongan dari barang yang sudah kita jual. Nah, sekarang kita analisis. Berarti akan ada potongan dari barang yang kita jual atau potongan penjualan. Awas dari 5 juta, bukan dari 7 juta. 2% dikali 5 juta berarti 100.000. Jadi ada potongan. Analisis transaksinya sekarang. Analisis transaksinya berarti kalau diterima pelunasan, berarti hak tagih kita jadi hilang ke Nyonya Wulan. Karena Nyonya Wulannya sudah bayar melunasi. Hak tagih itu berarti piutang. Berarti piutang dagang kita ke Nyonya Wulan berkurang sebesar 5 juta. Gitu. Nah, tapi kita menerima pelunasan 5 juta dari Nyonya Wulan ini, yang 5 juta ini, ternyata ya uang yang kita terima tidak 5 juta. Tetapi uang yang kita terima hanya 4.900.000. Karena Nyonya Wulan bayarnya sesuai pas dalam jangka waktu potongan, dapat diskon 100.000. Jadi kita menerimanya 4.900.000. Jadi si Nyonya Wulan bayarnya cuma 4.900.000. Karena ada potongan penjualan muncul nih 100.000 di sini. Harus dicatat juga. Nah, sekarang tentukan mana yang didebet dan mana yang dikreditnya. Piutang dagang, ini harta kalau berkurang di kredit. Kas, ini juga harta kalau bertambah di kredit. Mohon untuk dihafalkan ini aturan debit kreditnya. Dan potongan penjualan nih, potongan penjualan kalau muncul maka dicatat di debit. Nah, gitu. Ini ada yang di kredit, debit. Ketika dicatat dalam jurnal umum, catat akun yang di debit terlebih dahulu. Berarti kas dulu, potongan penjualan dulu, baru piutang di kredit. Nah, jurnalnya tanggal 11. Nah, kas di debit 4.900.000 dan potongan penjualan 100.000. Nah, kreditnya piutang dagang 5 juta. Nah, berarti untuk contoh transaksi kegiatan penjualan ini transaksinya yang tadi, ini perlu dicatat sepertinya. Ini, itu jurnal umumnya. Nah, ini perlu dicatat juga. Seperti itu. Ya, demikian pembahasan untuk pencatatan transaksi kegiatan penjualan. Bagaimana cara mencatat transaksinya ke dalam jurnal umum sudah kita bahas. Jadi video pembelajaran bagian kedua ini sudah selesai tentang pembahasan pencatatan transaksi pembelian dan penjualan di perusahaan dagang ke dalam jurnal umum. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.